Jelang Pilpres 2024, Presiden Joko Widodo diwanti-wanti untuk netral. Hal ini dikarenakan putranya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Jokowi pun sempat menyebut jika dirinya berpesan kepada kepala daerah dan ASN untuk netral dan tidak mengintervensi pada pemilu 2024. Bapak Ibu Bupati Wali Kota, berikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu. Tapi tidak mengintervensi apapun, membantu. Anggaran segera disegerakan. Dan juga saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh, hati-hati. Bapak Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak Ibu memihak atau enggak. Krik, udah. Dan juga pastikan ASN itu netral. Sementara Ketua Formapi Lusius Karus menyoroti sikap Presiden yang sempat mengundang para bakal capres untuk makan siang di istana. Menurut Lusius, sikap Jokowi yang ingin disebut tidak cawe-cawe nyatanya tidak terbukti. Pasalnya, Presiden justru melakukan pertemuan dengan relawan daerah untuk menyatakan dukungan ke bakal capres tertentu. Untuk kepentingan Jokowi saja, agar dia kemudian bisa dicitrakan netral gitu ya, dengan bisa mengundang 3 calon presiden dalam jamuan makan siang itu. Jadi kepentingan untuk menjaga kondusivitas pemilu itu ya mestinya harus dilakukan Jokowi dengan mengundang KPU dan Bawaslu ya. Tak hanya itu, analis politik dari Eksposit Strategik Aris Susanto menyebut Presiden kerap kontradiktif. Sikapnya yang menyebut netral hanya bersifat seruan tanpa tindakan yang konkret. Sebab persisnya setelah Jokowi menegaskan jangan mendesak saya, ya, dan ojo ke susu, gitu. Tapi sore harinya Budi Ari pergi ke Kartanegara dan di situ kita mendengar pernyataan bahwa Projo mendukung Prabowo. Nah, 3 momentum tadi, ya, di bulan Juni, di bulan September dan kemudian Oktober itu menjadi satu penegas bahwa dalam konteks politik pemerintahan, ketika pemerintahan Jokowi belum selesai, ternyata Jokowi melakukan pemihakan politik. Jadi kalau sekarang dilihat misalnya oleh sebagian kalangan bahwa Jokowi miring dan bahkan condong ke calon tertentu, ya itu tidak keliru, Pilpres pun kian dekat, para bakal calon baca pres dan bacawa pres pun tengah mempersiapkan diri. Netralitas Jokowi pun kembali dipertaruhkan karena putra sulungnya menjadi salah satu kontestan di Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Pilpres tinggal 4 bulan lagi. Para bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden pun kian mempersiapkan diri. Namun kenetralan kepala negara pun kian diuji karena putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju dalam kontestasi. Lalu akankah Presiden Jokowi bisa netral dan dikatakan tidak akan cawe-cawe? Kami bahas di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Di Sapa Indonesia Pagi sudah ada Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Bang Ray Rangkuti, dan juga ada Ketua Bapil Pres Projo, Mas Panel Baru. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ke Bang Ray dulu. Bang Ray, ini kalau Bang Ray sendiri melihatnya Jokowi ini sudah netral, tidak cawe-cawe atau justru kontradiktif? Apa yang dikatakan dan juga perbuatannya berbeda? Pertama tentu pernyataan Presiden itu kan prospektum ya, sesuatu yang kita nggak bisa ukur karena ia bersifat masa depan. Tapi kalau kita mau memosisikan diri untuk melihat, menjaga dan juga bersikap terhadap pernyataan Presiden itu, ya tentu harus dibarengi dengan pernyataan-pernyataan beliau sebelumnya dan tindak lanjut beliau sebelumnya. Dalam kerangka itulah ya tentu kita bisa bersikap terhadap pernyataan Presiden itu sambil jaga. Apa yang saya mau katakan itu pertama begini, Presiden sudah beberapa kali menyatakan sesuatu yang di lapangannya itu berbeda gitu ya.
Misalnya beliau menyatakan nggak akan mendorong anaknya untuk terlibat pilpres, kenyataannya terlibat gitu ya. Kemudian beliau juga pernah menyatakan bahwa tidak akan menandatangani hasil TWK KPK, kenyataannya beliau tanda tangani dan sebagainya. Tentu beberapa contoh lagi bisa disampaikan di kesempatan yang lain gitu ya. Tapi ini menunjukkan kepada kita apa yang disebutkan oleh Pak Jokowi tidak selalu seiring dengan apa yang dilakukan oleh beliau di lapangan. Bahkan terkadang bertolak belakang gitu. Nah yang kedua, tadi sudah disampaikan di prolog itu, baru sehari atau 2 hari setelah beliau menyatakan agar ASN itu bersikap netral, beliau sendiri sudah bertemu dengan relawan, yang relawan itu menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran gitu ya. Nah tentu saja dalam hal kayak seperti itu akan menimbulkan efek. Apakah Pak Jokowi sesungguhnya sungguh-sungguh ya mau berada di dalam jalur netralitas itu atau tidak gitu? Kalau mau sungguh-sungguh, mestinya pertemuan-pertemuan yang ya merupakan bagian dari pemenangan, pendukungan terhadap salah satu pasangan calon presiden wakil presiden itu ya sudah harus dihindari oleh presiden gitu ya. Nah belum lagi kita mendengar ya meskipun tentu perlu diverifikasi ya. Berbagai tindakan-tindakan baik oleh aparat maupun hal-hal lainnya yang di lapangan termasuk di dalamnya yang kasat mata itu adalah pencopotan bendera-bendera yang tidak lebih dahulu berkoordinasi dengan partai ataupun pendukung partai politik tertentu. Ya. Nah ini semua membuat kita pada satu sikap. Ya mestinya kita tetap harus hati-hati, bersikap menjaga-jaga terhadap ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi gitu. Oke, kalau kata Bang Rey, Mas Panel, Pak Jokowi ini agak sedikit kontradiktif karena tidak sesuai dengan apa yang diucapkan dengan sikapnya. Sehari setelah mengucapkan ASN harus netral, tidak memihak di Pilpres, sehari setelahnya kemudian bertemu relawan yang kita tahu relawannya ini mendukung dari Pak Prabowo Subianto. Anda punya jawaban apa soal ini, Mas Panel? Saya pikir Presiden bertemu dengan banyak orang itu hal yang wajar. Yang kemudian memframe bahwa ini yang ditemui hanya pendukung calon tertentu, saya pikir itu framing saja. Tahun 2019 juga Presiden tetap bertemu dengan siapapun, dengan banyak orang menjelang pemilu. Jadi tidak benar kalau kemudian dalam tindakan politik kemudian Presiden berpihak pada calon tertentu. Saya pikir Presiden dalam hal ini sudah bersikap sangat netral. Presiden juga sudah menyerukan, menegaskan bahwa ASN juga harus bersikap netral pada saat pemilu. Oke, tapi kalau kita lihat itu tadi kalau kata Mas Panel Barus itu hanya framing saja. Tapi saya masih ingat betul pada saat itu Pak Presiden Joko Widodo di Sarinah kalau tidak salah mengatakan yang logis saja anak saya ini masih usianya nggak bisa untuk maju sebagai di Pilpres 2024. Itu masih bilang tidak logis begitu. Tapi kenyataannya kemudian Gibran Rakabuming Raka realitanya sekarang adalah bacawa pres dari Prabowo Subianto. Anda masih melihat Presiden Joko Widodo ini tidak cawe-cawe? Iya, pada saat itu memang secara konstitusi belum memenuhi syarat, gitu. Jadi bedakan konteks waktunya, gitu. Dan jangan kemudian di-frame juga bahwa Pak Jokowi kemudian intervensi terhadap proses yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Ini juga kan upaya frame yang jahat, saya pikir. Kalau kemudian itu ditarik-tarik terus bahwa ini Pak Jokowi terlibat cawe-cawe untuk urusan putusan di MK, gitu loh. Oke, jadi Anda melihatnya ini adalah framing yang kemudian Anda katakan jahat begitu untuk menyerang Presiden Joko Widodo dan juga keluarganya, begitu? Oh iya. Oke, Bang Rey. Ya. Analisa Anda, betulkah kalau kata Mas Panel ini hanya sekedar framing saja yang kemudian framing untuk menyerang Presiden Joko Widodo dan juga keluarga? Ya framing apa tidak, tapi itulah asosiasi yang muncul. Yang nggak bisa juga disalahkan orang lain itu membuat kesimpulan seperti itu karena ada data-datanya, ada fakta-faktanya.
Itu kan tinggal soal siapa mengambil kesimpulan. Kalau Bung Parus mengambil kesimpulan, nggak ada itu. Ya monggo, silakan. Tapi kalau orang melihatnya, ini nggak tepat nih apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan itu dua hal yang berbeda. Ternyata orang membuat kesimpulan yang lain, itu bukan framing. Sama seperti Bung Parus memframing bahwa seolah-olah Pak Jokowi selalu benar. Kan itu situasi yang sama juga dipandang orang bahwa Pak Jokowi itu ada kada benarnya, ada kada juga ternyata nggak sesuai antara ucapan dan tindakan. Nah itulah sekarang makanya perlu presiden itu jaga-jaga diri. Jadi misalnya kalau disebutkan tadi itu kan presiden boleh bertemu siapa saja. Iya, kalau dalam kondisi normal macam-macam presiden dengan siapapun boleh bertemu. Kan orang selama ini nggak pernah mengkritik misalnya presiden bertemu dengan relawan ya berulang-ulang itu. Ini kali pertama dalam sejarah presiden bertemu di acaranya relawan. Orang nggak mengatakan bahwa itu presiden punya kecenderungan, tidak. Tapi begitu masuk tahapan pencalonan dan kemudian di dalam pencalonan itu ada anaknya presiden, hukum lain berlaku. Jadi hukum itu berkembang sesuai dengan situasinya gitu loh. Pandangan publik juga berkembang sesuai dengan situasinya. Kalau dulu presiden bertemu dengan relawan-relawan, orang nggak punya asosiasi bahwa dia nggak neutral macam-macam karena hukum itu memang nggak berlaku. Hukum itu berlaku ya ketika tahapan pelaksanaan pemilu dilakukan, khususnya setidak ada pencalonan presiden, wakil presiden dilakukan. Disitulah kemudian presiden harus lebih menjaga diri, betul bahwa beliau punya hak untuk ketemu siapapun, tapi ketika ketemu dengan orang-orang tertentu yang terasosiasi dengan pasangan calon presiden tertentu yang lebih khusus lagi berhubungan dengan dirinya pasangan itu, ya tentu orang juga nggak bisa dipersalahkan kalau orang mengatakan apakah presiden bisa berlaku adil apa tidak nih. Gitu. Oke, Mas Panel, silahkan kalau katanya Bang Rey seharusnya presiden ini bisa jaga diri, apalagi bertemu dengan relawan yang sudah memang punya afiliasinya. Ini adalah mendukung Prabowo Subianto. Ya sekali lagi kalau dibilang bertemu hanya pada kelompok relawan tertentu yang mendukung calon tertentu itu juga framing, itu tuduhan jahat itu dari Pak Rey gitu. Saya pikir Pak Presiden dalam hal ini sudah berlaku netral ya, tidak berpihak pada satu calon manapun, tidak ada satu aturan yang dilanggar secara hukum ya, dan Pak Presiden juga mengizinkan kepada menterinya misalnya untuk cuti kampanye, bahkan juga Pak Presiden tidak menghalangi ya kepada orang lain untuk menjalankan agendanya. Misalnya ada kemunduran di Gubernur Lemhanas untuk bergabung untuk bergabung tim pemenangan kepada tim pemenangan nasional calon tertentu, itu juga tidak dihalangi. Itulah kemudian bukti ya, itu adalah satu praktek politik yang konkret, itu tidak bisa dibilang tidak netral, itu netral gitu loh. Di calon Mas Ganjar Mahfud misalnya juga nanti ada Pak Sandiaga Uno yang menjadi bagian dari kabinet misalnya mau cuti, itu juga tidak mungkin dihalangi. Oke, tapi Anda melihat untuk relawan gini. Hukum netralitas itu berlaku bagi semuanya selama mereka melakukan pejabat negara. Iya. Sandiaga Uno berlaku hukum netralitas bagi dirinya. Ya. Terus siapa lagi menteri yang lain? Kalau mereka terlibat di dalam pelaksanaan pemilu, hukum netralitas itu berlaku. Sebagaimana berlaku kepada presiden. Apa yang membuat mereka harus netral? Karena jabatan itu jabatan publik, bukan jabatan diri sendiri. Oleh karena itu harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Jadi kalau mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan tugas negara, bersamaan dengan tugas negara itu mereka melakukan kegiatan kampanye, itu nggak netral, itu nggak boleh. Siapapun, termasuk di dalamnya menteri-menteri yang disebutkan oleh Bung Fanel, ataupun nanti presiden, sama hukumnya. Itu kira-kira itu. Ya, jadi nggak ada bedanya. Saya mau bilang, mau Pak Sandiaga, mau Pak Erick Thohir, mau siapapun. Saya mau bilang semua mereka yang terlibat di dalam urusan misalnya ya pengenalan terhadap calon tertentu dalam kapasitas mereka sebagai pejabat negara, tidak boleh. Mereka bisa disebut mempergunakan fasilitas negara untuk kampanye. Oke, silahkan Mas Panel tanggapannya. Ya, makanya saya bilang itu satu bukti bahwa tidak ada upaya menghalangi. Ini satu bukti netralitas, gitu loh.
Menghalangi dengan netralitas itu hal yang berbeda. Iya. Tidak mendukung calon tertentu. Oke, baik. Menghalangi dengan netralitas itu hal yang berbeda. Oke, baik. Mas Panel, saya ke Mas Panel dulu ya, Bang Rey ya. Oke, Mas Panel, ini kalau saya bertanya untuk relawan, loyalisnya dari Presiden Joko Widodo ini kan ada yang mendukung Ganjar, ada yang kemudian mendukung Pak Prabowo. Anda melihat betulkah ini ada realitanya seperti ini? Oh, dari awal kan saya selalu menyampaikan bahwa hak bagi setiap warga negara untuk mendukung siapapun, mendukung calon tertentu siapapun itu hak semua orang, hak semua warga. Aja itu. Yang penting kita selalu menyerukan yang penting bagaimana kemudian iklim pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan sejuk dan damai. Oke, gitu. tapi begini, Mas Panel, ketika Presiden Joko Widodo mendatangi relawan yang kemudian terafiliasi hanya ke Pak Prabowo, tidak terafiliasi ke Mas Ganjar, jawaban Anda soal ini? Apa itu framing? Siapapun ditemui kok, warga negara Indonesia, gitu loh. Itu kan bisa-bisanya Bung Rey aja, bahwa ini yang ditemuin hanya ini, yang ditemuin hanya ini, gitu loh. Isinya kan tuduhan semua itu dijawab aja, Bung Anda melihatnya serangan ini karena alasan apa, Mas Panel? Iya, itu semudah itu kok pertanyaannya, lalu disebut framing. Dijawab aja. Mengapa Presiden hanya bertemu dengan relawan pendukung Pak Prabowo saat itu? Sesederhana itu aja kok. Silakan Mas Panel. Presiden bertemu dengan siapapun. Iya. Presiden boleh bertemu dengan siapapun. Pertanyaannya kenapa hanya bertemu dengan relawan pendukung Pak Prabowo? Itu tuduhannya Bung Rey bahwa Presiden bukan hanya tuduhan, itu pertanyaan Bung Barus. Mendukung calon tertentu, itu tuduhan. Itu pertanyaan. Tahan Bang Rey. Oke, Mas Panel silahkan jawabannya. Ya itu tuduhan Rey. Bahwa Presiden hanya bertemu dengan relawan aja yang mendukung calon tertentu. Oke, Anda melihatnya framing menjawab ini apa? Menjawab tuduhan. begini, oke. Anda melihatnya framing ini dibentuk karena alasan apa? Ya ini ingin mendelegitimasi Presiden, gitu loh. Saya pikir Presiden, saya yakin dia sebagai warga negara memang tetap punya punya hak politik, dan hak politiknya akan digunakan nanti di bilik TPS, tidak lebih dari itu, gitu loh. Malah yang sebenarnya tidak netral dalam tindakan politik ya kita orang ini, gitu loh. Termasuk Bung Rey ini kan pengamat yang tidak netral juga. Gitu loh. Makanya begini kita jelaskan dulu kepada Bung Barus pengertian dan netralitas kita harus itu. Apresiasi itu Presiden mengapa netralitas itu perlu diperbincang? Satu-satu, supaya kita Mas nggak Panel. kemana-mana. Apa sih yang dipersebut dengan netralitas dalam konteks ini? Netralitas itu adalah jabatan seseorang yang mengharuskan dia bersikap netral kepada pelaksanaan pemilu. Itu dulu. Oleh karena itu jangan disebut saya ini nggak netral. Ya memang lo diharuskan netral. Iya. Yang mengharuskan Anda netral itu bukan karena sikap politikmu, bukan karena jabatan yang Anda emban. Presiden sudah netral. Itu loh kira-kira Bung Barus. Oleh karena kalau mereka mengemban satu-satu, saya tidak bisa mendengar suara dengan jelas karena berdua. Presiden yang sudah bersikap netral. Siapa dulu? Oke, baik. Nah, kita akan bahas usai jeda soal bagaimana upaya Presiden ini bisa bersikap netral di Pilpres 2024. Salah satunya kita lihat kemarin Presiden Joko Widodo mengundang 3 kandidat bakal capres. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.